karena misalnya limited concession scheme, itu kita sedang menyusun aturan implementasinya di level perusahaan. Demikian juga INA tentu saja akan menyusun dia punya prosedur bagaimana dia mengundang investor, dan kemudian kita kalau bernegosiasi itu hal yang sudah biasa, best practice kita imply. Tantangan lain adalah yang beyond our control, tapi kita juga berusaha untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, yaitu misalnya izin-izin dan regulasi. Investor umumnya ingin mengetahui bukan tidak ada regulasi, tetapi regulasinya itu harus jelas dan diimplementasikan secara konsekuen. Misalnya automatic tariff adjustment setiap 2 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini pemerintah juga yakin bahwa dengan keberadaan Indonesia Investment Authority atau INA atau LPI ini, segala kompleksitas dalam dunia investasi khususnya mendatangkan global investor akan dipermudah dan juga diminimalisir. Pak Aloysius sendiri sudah punya gambaran, Pak, before dan afternya seperti apa sih, Pak, sebelum kita punya LPI atau INA, dan nanti sudah pasca punya INA akan seperti apa? Karena Anda banyak mention juga akan banyak kemudahan yang diberikan dari sisi regulasi juga jauh lebih jelas. Saya optimis karena melihat bahwa sebenarnya INA ini adalah anak kandung hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja, bukan? Ya. Jadi di mana semangat daripada Undang-Undang CK tersebut itu adalah free up dan mengurangi semua komplikasi di dalam regulasi. Jadi dengan adanya INA ini adalah vote of confidence dari pemerintah Republik Indonesia kepada dunia luar, investor global, bahwa welcome, kita akan mengatur semuanya itu, kita terbuka untuk berinvestasi jangka panjang. Dan vote-nya itu adalah dengan equity. Mari kita lihat, kalau setelah itu tentu harus menunggu waktu sampai pembuktian. Sampai sekarang kan kita baru mulai, Pak Erwin. Baik, dari semua proyek baik yang existing maupun akan segera dikerjakan oleh Hutama Karya, pada akhirnya kebutuhan pendanaan Hutama Karya, kita awali dari tahun bisnis 2021, Pak. Ini seberapa besar, Pak, dan sudah ada kalkulasi harapan untuk porsi pendanaan yang bisa diperoleh melalui INA di berapa besarannya? Yang kalkulasi tentu saya belum bisa sebutkan sekarang, Erwin. Tetapi terhadap rencana investasi kita tahun ini 2021 itu sekitar 25 sampai dengan 30 triliun untuk mempercepat penyelesaian 8 ruas yang ongoing pada saat sekarang, on top daripada 6 ruas yang sudah beroperasi. Dan itu pada saat sekarang kami juga sudah mendapatkan sumber, yaitu pendanaan dari APBN berupa PMN. Yang sudah ada di APBN 2021 adalah 6,2 triliun, dan kami masih berdiskusi di dalam APBN perubahan kiranya akan mendapatkan tambahan sekitar 19 triliun. Berarti mayoritas sumber pendanaan masih berasal dari APBN, Pak Aloysius, ya? Betul sekali. Baik. Selain kerjasama melalui Indonesia Investment Authority atau INA, di sisa 2021 ini, Pak, apakah Hutama Karya juga akan melakukan pencarian atau penggalangan dana dari sumber lain selain mayoritas khususnya tadi dari APBN? Ya, tentu seperti aset recycle dengan INA tadi ya, itu sejauh untuk proyek jalan tol. Hutama Karya sendiri aslinya itu adalah kontraktor di berbagai bidang infrastruktur, dan untuk itu yang kami namakan non-tol jasa konstruksi, di mana kita juga bergerak di EPC, kita bergerak di sipil umum, kita juga bergerak di proyek-proyek pembangunan gedung. Itu adalah aslinya bisnis asli daripada Hutama Karya, dan baru kita memasuki Maret itu kita sudah memenangkan beberapa proyek. Misalnya perpanjangan landas pacu untuk Lombok dalam rangka menyambut MotoGP, for example. Kemudian juga beberapa proyek lain di Bali di EPC, dan juga proyek-proyek pembangkitan listrik. Mestinya kita hanya melanjutkan proyek yang sudah ada, Muara Tawar dan Suralaya. Itu kurang lebih yang dan itu adalah proyek-proyek strategis juga.